Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji Allah dan salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau tip kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada tentang orang yang memiliki ciri-ciri kodam pendamping yang kasar dan yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan ke segala hal, berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi Demak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji Allah dan salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau tip kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada tentang orang yang memiliki ciri-ciri kodam pendamping yang kasar dan yang lembut. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang namanya kodam pendamping itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang mempercayainya. Dan kodam pendamping itu sendiri banyak dimiliki oleh orang-orang yang ahli spiritual atau yang suka mengamalkan amalan-amalan sesuatu tertentu, entah itu amalan secara manual, kita berpuasa melakukan amalan, entah itu amalan dari guru kita secara instan atau secara pemisihan, entah itu kodam pendamping dari luar yang suka dengan kita, mengikuti kita, terus nyaman dengan diri kita. Jadi kita bedakan kodam pendamping yang kasar dan yang lembut. Maksudnya bagaimana? Yang namanya kodam pendamping itu tidak semuanya itu bagus. Karena apa? Yang paling bagus, kodam pendamping itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa berguna bagi keluarga kita dan bisa berguna pula kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi masalah kodam pendamping yang kasar itu bisa mengganggu juga untuk diri kita, mengganggu untuk keluarga kita, dan mengganggu kepada masyarakat di sekitar kita. Dan ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya kodam pendamping yang kasar. Satu, kalau kita sering atau kita melakukan secara tidak sengaja, seumpama kita berdebat dengan teman atau dengan saudara, kita sedikit merasa tersinggung, lalu ini di dalam hati, di dalam dada kita itu langsung terasa sesak, terasa ingin membesar begini, membusungkan dada, terus pengen menarik nafas dalam-dalam. Lah seperti itu berarti darah kita itu sudah naik, mau marah. Lah itu ciri-ciri yang satu. Ciri-ciri yang kedua, kalau kita sedikit berdebat, kita merasa tersinggung, langsung telinga kita panas, terus mata kita merah. Ya, ini mata, ini ada saraf atau otot-otot mata itu merah, kita mau, terus telinga terasa panas. Nah, itu juga ciri-cirinya kasar. Terus yang ketiga, seumpama kita merasa tersinggung, entah itu dari teman, dari saudara, dari ayah, dari ibu, dari istri, intinya dari siapa saja, kita merasa tersinggung, terus kita sepertinya begini, gigi kita itu kita menggigit gigi kita itu begini, ya sebetulnya ya. Kalau seperti ini kita gigi itu dikerem dengan kuat, nah
karena kita akan menunjukkan sifat kemarahan, sifat emosi kita. Jadi tadi ada 3, itu adalah ciri-ciri yang paling wajar. Kalau ciri-ciri 3 itu tadi, itu langsung emosi kita itu keluar. Nah, emosi keluar. Kalau sudah seperti itu, yang keempat adalah emosi. Kita mudah emosi, nggak tahan. Kalau ada apa-apa emosi, ada apa-apa emosi, ada apa-apa emosi, seperti itu. Nah, kodam apabila di dalam diri Anda mengalami hal-hal yang seperti itu atau semacam itu, tolong kendalikanlah dengan pikiran Anda, kendalikanlah dengan hati Anda. Kodam seperti itu, insya Allah itu akan kasar dan nanti juga bisa membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain atau keluarga. Jadi ciri-ciri yang tadi yang Anda rasakan, entah itu Anda itu di luar, entah itu di dalam rumah, entah itu di pekerjaan, apabila Anda merasakan hal-hal semacam itu, intinya mudah tersinggung. Karena mudah tersinggung itu ada banyak sebab-sebabnya. Jadi seperti itu. Tujuannya adalah yang memang semuanya tujuannya adalah emosi. Tapi ciri-cirinya emosi itu bagaimana? Ya, tadi seperti itu. Dari dada sesak, telinga panas, mata merah, kita menggigit gigi seperti kita mau memakan sesuatu seperti itu, terus emosi keluar lah. Seperti itu adalah kodam pendamping yang kasar. Jadi kodam pendamping yang kasar itu memang saya tidak bilang jelek, memang bagi Anda yang memiliki, tolong kendalikanlah dengan pikiran Anda dan hati Anda. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan, Anda akan dikendalikan kodam itu, dan itu insya Allah bisa berbahaya untuk diri Anda sendiri dan berbahaya untuk masyarakat. Dan yang paling penting, apabila Anda sudah memiliki keluarga, akan berbahaya untuk keluarga Anda. Dan kodam yang baik itu bagaimana? Kodam yang lembut. Kodam yang lembut itu seperti ini. Seumpama dari kebalikan tadi kodam yang kasar, kodam yang lembut, apabila Anda merasa tersinggung, entah itu dari saudara, dari teman, dari istri, dari guru, dari bos, pokoknya dari siapapun. Apabila Anda merasa tersinggung, yang paling lembut biasanya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Itu yang paling lembut. Astagfirullahaladzim. Dia mengelus-elus dada. Terus yang kedua, biasanya suka menasehati. Kita kalau tersinggung itu kita suka menasihati, kita tidak emosi, seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah yang paling dirasakan oleh rata-rata orang yang memiliki kodam pendamping. Yang ketiga, apabila kita sudah mengalami tersinggung dan kodam pendamping kita, karena kodam itu rata-rata menjaga diri dari serangan-serangan musuh yang nyata maupun yang tidak nyata. Dan yang ketiga, biasanya kita mengalami sedikit getaran badan. Kita mengalami getaran badan, terus kita tarik nafas pelan-pelan. Biasanya kita menarik nafas pelan-pelan, terus sabar. Biasanya seperti itu. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping kasar dan yang lembut itu bisa dirasakan di dalam diri Anda. Jadi apabila Anda telah mengalami pengamalan ilmu, entah itu secara manual, entah itu secara otomatis langsung dari guru, entah itu mendapatkan secara mimpi atau mendapatkan dari nenek leluhur, dari nenek moyang, nah itu Anda bisa rasakan. Kalau Anda memiliki kodam yang kasar, tolong kendalikanlah dengan pikiran dan hati. Kalau bisa dibuang,
gantilah dengan yang halus atau yang baik. Karena apa? Semua orang pasti ingin berumah tangga. Apabila Anda sudah berumah tangga, pasti ingin menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terhindar dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Kalau Anda memiliki kodam yang kasar di dalam keluarga, nanti bisa mudah marah. Lah seperti itu juga tidak bagus. Jadi saya tidak menyalahkan, ini adalah pengetahuan dan saran saya, pengalaman saya. Setiap saya melakukan penolongan kepada tamu-tamu saya, insya Allah dengan saran yang saya sarankan dijalankan dengan baik, alhamdulillah merasakan perbedaan. Jadi yang utama, kalau bisa Anda itu memiliki kodam pendamping yang bisa membantu, bisa dikatakan memberikan jalan apabila kita mendapatkan kesulitan. Jadi kesulitan itu adalah banyak sekali. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan sedikit tip ini akan mengkoreksi diri Anda sendiri. Diri Anda akan dikoreksi, Anda akan meresapi, Anda akan akan diresapi dengan baik-baik. Apakah ada di dalam diri saya? Jadi cukup sekian pengetahuan tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam pendamping yang kasar dan yang halus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.